ketemu lagi bersama aku. Nah, sekarang dia sedang berada di depan Balai Desa Piaman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Ngapain dia ada di sini? Karena dia ingin mengulas sedikit tentang sejarah dan peninggalan-peninggalan di Gemang Wonopawiro yang ada di desa ini. Berdirinya Kabupaten Gunung Kidul tidak lepas dari perjuangan seorang Demang, Ki Demang Wonopawiro, yang merupakan prajurit setia Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Ki Demang merupakan Demang yang ada di Desa Piaman dan memberi peninggalan-peninggalan berupa rumah tabon, pasar payung, serta beliau dimakamkan di Desa Piaman. Pasar payung adalah pasar tradisional yang terletak di Dusun Piaman 2, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, yang hanya datang sepasar sekali, tepatnya di hari payung. Pasar ini terletak di sebelah selatan makam Dusun Piaman. Pasar payung merupakan salah satu peninggalan Ki Demang Wonopawiro yang masih ada sampai saat ini dan masih menggunakan tawar-menawar pada proses jual beli. Ketemu lagi bersama saya. Nah, kini dia sudah sampai di rumah Bapak Baharjono WP. Baharjono WP. WP itu tambahan waktu itu dari budaya itu masih keturunan Wonopawiro. Nah, Mbah Harjo WP ini nantinya yang akan menjawab dan menjelaskan berbagai pertanyaan dari Dias mengenai sejarah Ki Demang Wonopawiro dan beserta peninggalannya. Monggo mawon, Pak. Untuk yang pertama, dia akan menanyakan tentang profil singkat Ki Demang Wonopawiro, lalu yang kedua tentang silsilah keluarga, dan yang terakhir tentang Babat Alas Nongkodoyong itu apa dan peran beliau di Babat Alas Nongkodoyong tersebut itu apa. Terima kasih. Ini kalau asal usul Demang Wonopawiro itu sebetulnya dimulai Mataram dipecah 3 bagian. 1 jadi Yogyakarta, 2 Surakarta, 3 Mangkunegaran Solo. Nah, waktu itu telatah Gunung Kidul ini masih nama Gunung Sewu. Cuman sudah ada pemerintahan kadipaten Kepanjen sebagian itu sisa-sisa dari masih jadi satu Mataram Kartosuro. Nah, itu dikumpulkan oleh beliau Pangeran Mangkubumi yang mendapat bumi Yogyakarta ini waktu itu masih menyangrah di Ambar Ketawang, sekarang Gamping. Nah, terus semua abdi dalem mulai dari Adipati Sumingkar itu gelarnya Adipati Wironegoro, kedudukan kadipaten di Sumingkar. Kemungkinan kalau kadipaten itu kalau sekarang sama dengan kabupaten. Di bupati itu tujuannya sama dengan adipati. Cuman kalau zaman para raton ada namanya Moncogung dan Dalamgung. Kalau Dalamgung itu sebelum kerajaan itu ada raja, ada patih, ada Temenggung, ada Sinopati, ada Wirotamtomo, dan ada Nujum. Ini Dalamgung. Kalau Moncogung itu di luar, tapi masih di bawah kepemimpinan itu Adipati. Ada Ronggo, ada dulu namanya Penegu, sekarang kembali ini. Ada lagi Demang, ada lagi Bekel, Lurah, dan sebagainya. Itu yang di luar.
Dan setelah itu Pangeran Mangkubumi waktu itu menyangka Diambar Ketawang itu memanggil Dipati Wironegoro Sumingkar. Nah sekarang Sumingkar ini posisinya ikut Kecamatan Patuk. Ya, di Kecamatan Patuk. Terus dikumpulkan Wironegoro, aku mohon, sangat mohon perhatianmu, tolong sampaikan para punggawa yang masuk wilayah Mojokerto dan sekarang di Gunung Sewu itu kumpulkan supaya babat alas Mangkodaya. Tujuannya apa? Kalau nanti ini sudah betul-betul saya tata, tempat pemerintahan ini kurang sesuai kalau di Sumingkar. Karena apa? Kurang tengah-tengah, supaya nanti baik yang dari utara, dari timur, dari selatan itu tidak kejauhan. Nah, kalau saya teraju itu Bojo Kraton enggak? Di teraju itu tengah-tengahnya dengan babat alas Mangkodaya nanti untuk tempat pemerintahan. Kalau basa Jawane dinggo undering pemerintahan itu. Setelah itu dikumpulkan ulang, terus dikumpulkan di Kadipaten Sumingkar. Yang datang itu Panji Harjodipuro dari Semanu, Longgo Puspawilogo dari Taranggan Seneng, terus Demang Pengalasan dari Semin. Terus sebetulnya dari desa sini belum Piaman, masih desa. Dari desa ini yang dipanggil bukan Raden Mas Damar. Raden Mas Damar itu nanti kalau besar jangan Pawiro. Namanya Raden Mas Damar. Nah itu disuruh oleh orang tuanya Raden Ngabai Bagus Wondiadudino, orang tuanya. Kalau ditarik benar lagi itu anak dari Brawijaya kelima. Mijil saking dari Garwo Selir, bukan Kabupaten Pari. Jadi keturunan Mojopahit, Brawijaya kelima. Tuh. Terus Damar, kamu saya suruh ikut pertemuan ke Sumingkar. Ya oke ya, saya ikut. Yang datang Damar. Waktu itu berembuk di Pondok Wagung, tidak ada yang berani. Karena apa? Karena Alas Mangkodaya itu sudah mewujudkan suatu kerajaan gaib. Di situ nama rajanya itu perempuan Nyai Gadungwati. Ya setelah itu karena semacam yang berani, Raden Mas Damar itu memberanikan diri. Kalau bahasa Jawa ini Kang Sinuwun, Nuwun Sewu. Kalau bahasa Indonesia mesti ya, karena ini perintah raja nggak ada yang berani. Maaf saja, bukannya saya ini menunjukkan kekuatan atau enggak, saya siap. Babat alas Mangkodaya. Ya udah, kalau memang kamu siap, nanti pulangnya terakhir. Saya kasih bekal nanti untuk babat alas Mangkodaya Sendika. Selesai kan? Setelah itu tinggal 4 mata antara Dipati Wironegoro dengan Raden Mas Damar itu. Ditanya, Damar, kenapa kamu berani? Sedangkan orang-orang yang sudah begitu pengalaman, sudah begitu kekuatan mempunyai, saya nggak berani. Ya karena apa? Saya berani begini.
Yang dibati, masa itu perintah raja nggak ada yang mau. Saya siap kalau saya mati, saya siap kalau nanti jadi memang ini kita membuka, nanti dia jadi kota yang ramai. Itu ya udahlah, pulang. Setelah pulang, singkatnya di rumah ditanyain oleh Mbak Yuni itu Niki Sari. Ditanya, restoran kok suwe banget toh? Itu bahasa Jawa ini gitu. Kok lama sekali, apa yang dirembuk? Ini masalah perkataan Kodoyo. Siapa yang berani? Nggak ada waktu itu, Mbak. Cuman karena nggak ada, ya kenapa? Nggak ada salahnya kalau saya memberikan duit. Kita boleh ya? Boleh duduk? Boleh. Saya takut. Boleh. Oh, ini pusaka namanya apa Pak? Atau Mbak apa? Iki sing Kiai Cemeti. Oh, Kiai Mbak Cemeti. Dulunya buat apa Pak? Ya itu buat ya namanya pusaka itu buat piandel. Oh. Padha wae nek Mbah Muarep ning apa meneh wah itu gaman lah ya. Parake pun darah. Iki kok iki. Nek kowe ning ngene adikku bawa ya ora eneng sing resik-resik ngene iki. Kok ora iso. Ya, Bapak terima kasih karena sudah menjawab dan menjelaskan pertanyaan saya mengenai sejarah di Demang Wonopawiro dari segi profil singkatnya, sejarah Babat Alas Nongkodoyong dan silsilah keluarga. Nah, teman-teman di rumah juga harus ke sini ya, agar kalian juga tahu tentang info-info sejarah yang di Dusun Piaman ini ya Pak. Dan sebenarnya masih banyak lagi sih ini, tapi karena yang di sana boten saged didatangi nggih, tak liyane dinten Jumat lagi. Bapak mau ada pesan buat pemirsa di rumah Pak untuk anak-anak muda? Terima kasih, aku mohon sangat dengan hormat generasi muda, tolong jangan sampai budaya ini dilupakan, karena kehidupan tidak berbudaya seperti hanya menyayur tidak ada. Kita sudah sampai di depan patung Ki Demang Wonopawiro dan ini ada tulisannya, beliau adalah tokoh pendiri Kabupaten Gunung Kidul. Dan di sebelah timur ada Pasar Paing. Pasar Paing ini adalah peninggalan juga dari beliau yang beroperasi hanya di pasaran Paing saja ya Pak. Nanti ada penjelasannya di tayangan sebelumnya. Namanya Tabon Kademangan ya. Sing dhuwure salah diganti. Tak ae. Iki omah asli kan? Saya asli ngene iki. Ya wis ana sing diganti, nek ora ganti ya nggo mlebu kirik no, Cah. Oke, maksudnya.